Assalamualaikum Bu Rafika. Terima kasih sudah bersedia menjadi pengamat pada praktik mengajar saya hari ini. Saya ingin mendengarkan masukan agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Waalaikumsalam Pak Deli, sama-sama. Secara umum, pembelajaran yang Anda lakukan sudah baik dan menarik. Siswa terlihat antusias dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, saya merasa siswa cukup aktif, terutama saat demonstrasi bahaya rokok. Menurut Ibu, bagaimana penampilan saya saat membuka pelajaran tadi? Saat membuka pelajaran, Anda sudah cukup baik. Salam, doa, mengecek kehadiran, dan apersepsi dilakukan dengan runtut. Pertanyaan awal tentang pengalaman melihat orang merokok juga relevan dengan materi. Apakah persepsi seperti itu sudah tepat untuk siswa kelas 5? Sudah tepat, karena pertanyaan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi mudah menghubungkan pengalaman mereka dengan materi baru. Saya juga menggunakan video animasi di awal pembelajaran. Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan media tersebut? Sangat baik, video animasi mampu menarik perhatian siswa. Mereka terlihat fokus menonton. Media seperti itu cocok untuk siswa sekolah dasar karena visual lebih mudah dipahami dibanding penjelasan panjang. Menurut Ibu, mengapa video cukup efektif untuk materi bahaya rokok? Karena bahaya rokok adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat langsung. Dengan video, siswa bisa melihat gambaran dampaknya pada tubuh sehingga pesan lebih kuat diterima. Setelah video, saya melakukan demonstrasi menggunakan botol dan tisu. Apakah kegiatan itu sudah sesuai? Ya, sangat sesuai. Demonstrasi itu menjadi kekuatan utama pembelajaran Anda. Siswa melihat sendiri perubahan warna tisu akibat asap rokok, itu membuat konsep menjadi nyata. Saya melihat siswa sangat antusias. Bahkan, banyak yang ingin mencoba mendekat. Bagaimana cara menjaga antusiasme itu tanpa menghabiskan waktu terlalu banyak? Sebelum demonstrasi dimulai, berikan aturan yang jelas. Misalnya, semua siswa duduk rapi, mengamati dari tempat masing-masing, dan pertanyaan ditunda sampai selesai. Lalu, tentukan durasi demonstrasi, misalnya 5 menit saja. Berarti, saya perlu lebih tegas soal waktu ya? Betul, guru harus mampu mengendalikan ritme kelas. Antusiasme siswa itu bagus, tetapi tetap harus diarahkan agar tujuan pembelajaran tercapai. Pada bagian diskusi kelompok, saya merasa waktunya terlalu lama. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju. Diskusi tadi cukup aktif, tetapi waktunya melebihi rencana. Sebaiknya tugas LKPD dibuat singkat dan fokus, misalnya hanya 2 pertanyaan inti. Mengapa LKPD perlu dibuat lebih ringkas? Karena siswa SD membutuhkan instruksi sederhana. Jika terlalu banyak soal, mereka lebih sibuk menulis daripada berdiskusi memahami materi. Saya menggunakan kelompok kecil. Apakah formasi itu sudah tepat? Sudah baik, namun jika waktu terbatas, bisa memakai pasangan sebangku atau kelompok 4 orang saja supaya lebih cepat terbentuk dan mudah dikendalikan. Jadi, jumlah anggota kelompok memengaruhi efektivitasnya ya? Iya, jika terlalu besar, ada siswa yang pasif. Jika terlalu kecil, diskusi bisa kurang kaya ide. Maka guru perlu menyesuaikan dengan tujuan dan kondisi kelas. Saat presentasi, hanya beberapa kelompok yang sempat tampil. Apa solusi agar semua kelompok tetap mendapat kesempatan? Gunakan presentasi singkat. Setiap kelompok cukup 1 menit menyampaikan hasil. Bisa juga menggunakan metode galeri. Hasil kerja ditempel, lalu siswa berkeliling melihat hasil kelompok lain. Wah, metode galeri menarik juga. Saya belum terpikir. Itu cukup efektif untuk menghemat waktu dan semua kelompok tetap diapresiasi. Bagaimana dengan cara saya menjelaskan materi? Apakah bahasa saya sudah sesuai untuk siswa kelas 5? Sudah cukup baik. Bahasa Anda sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja beberapa bagian perlu suara yang lebih lantang saat bergerak menjauh dari siswa. Baik,
Berarti intonasi dan volume suara masih perlu diperbaiki. Benar. Guru PJOK juga perlu suara yang jelas karena sering bergerak aktif. Pada penutup, saya melakukan refleksi singkat dan memberi tugas poster Say No to Smoking. Bagaimana menurut Ibu? Penugasan poster sangat baik karena melatih kreativitas dan menanamkan pesan hidup sehat. Namun, refleksi tadi terlalu singkat. Akan lebih baik jika beberapa siswa diminta menyebutkan pelajaran penting hari ini. Mengapa refleksi penting dilakukan di akhir pembelajaran? Karena refleksi membantu guru mengetahui pemahaman siswa dan membantu siswa mengingat kembali inti materi yang dipelajari. Secara keseluruhan, apa kelebihan utama saya dalam mengajar tadi? Kelebihan utama Anda ada pada variasi metode, penggunaan media menarik, dan kemampuan membangun interaksi dengan siswa. Itu modal penting menjadi guru yang baik. Lalu, kekurangan utama saya, Bu? Manajemen waktu. Jika itu diperbaiki, pembelajaran Anda akan jauh lebih maksimal. Terima kasih banyak atas evaluasi dan sarannya. Saya jadi tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Sama-sama. Tetap semangat berlatih. Anda sudah berada di jalur yang baik. Tinggal terus meningkatkan keterampilan mengajar. Insya Allah, saya akan memperbaiki pada praktik berikutnya. Terima kasih atas waktunya, Bu Rafika. Sama-sama Pak Deli. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.